Tes, tes. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua, masih dengan modul ketujuh. Nah, jadi untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu ada data, ya dimana terkait dengan proses di ini sebenarnya ini versi bahasa Inggris yang sebenarnya ditranslate ke bahasa Indonesia, cuman ininya nggak ditranslate juga. Jadi pusat mesin daripada si Julie Morel gitu ya. Oke. Nah, jadi ini pusat mesin tuh jadi Julie Morel itu ada produksi dan di mana tuh di bagian permesinan lah, ibarat kata seperti itu. Nah, oke. So untuk nomor 1, apabila menggunakan shortest processing time, urutannya apa? Nah, oke, jadi namanya shortest processing itu artinya berarti berdasarkan waktu proses paling pendek. Nah, mana yang paling pendek? Oke. Jadi jawabannya adalah yang pertama C terlebih dahulu, ya kan? Pasti C terlebih dahulu karena waktu produksinya cuma 10. Kemudian dilanjutkan dengan yang namanya 16 D, terus kemudian E 18, kemudian A, baru dia B. Maka nomor 1 jawabannya adalah yaps yang C. Oke, untuk nomor 2, apabila menggunakan earliest due date atau masa tenggang ya, ibarat kata, atau jatuh tempo yang paling cepat gitu ya. Oke, jadi jatuh tempo yang paling cepat yang mana nih? Nah, jadi ini 175 ya, berarti C terlebih dahulu, baru 180 alias A, kemudian 200 itu baru B, kemudian 210 E, kemudian yang terakhir adalah D. Maka nomor 2 jawabannya adalah yaps yang B. Berikut ini yang paling baik menurut kriteria rata-rata tingkat keterlambatan terendah. Nah, jadi sebenarnya untuk nomor 3 ini ya emang kita mau nggak mau harus hitung ya. Oke, jadi kita akan fokus terlebih dahulu untuk ini ada longest processing time. Karena sebenarnya untuk terkait dengan ini berarti jatuhnya adalah job assignment ya, jatuhnya adalah penugasan. Jadi ada 4. Ada longest processing, ada first come first serve, alias berarti yang pertama datang itu adalah dia yang dilayani. Kemudian ada shortest processing time, alias terkait dengan waktu proses paling pendek. Kemudian earliest due date atau early due date, yang dimana jatuh temponya itu paling dekat. Kemudian yang keempat adalah longest processing time atau waktu proses yang paling lama. Nah, so berarti ini kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang shortest processing time. Oke, jadi ini terkait dengan shortest processing time, alias waktu proses paling sedikit, atau mungkin ini bisa disingkat SPT ya. Oke, jadi kan berdasarkan SPT alias shortest processing time ini, pekerjaan yang urutannya adalah C, kemudian D, kemudian E, kemudian A, kemudian B. Yang dimana lama produksi atau waktu produksinya adalah C itu 10, oke. Kemudian 16, kemudian 18, kemudian 20, kemudian 30. Oke, kemudian untuk flow time-nya. Nah, flow time ini adalah sebenarnya akumulasi daripada proses dari lama produksi ini. Oke, jadi sebelum itu juga kita totalkan terlebih dahulu ya. Untuk lama produksi ini berapa sih? Ya, ini totalnya adalah 10 tambah 16 tambah 18 tambah 50, ini hasilnya adalah 94. Oke. Terus untuk flow time-nya, nah di awal ya pasti 10 karena belum ada pendahulunya. Nah, kemudian habis 10 nih, habis pekerjaan C, lanjut lagi pekerjaan D. Berarti D itu akan selesai di waktu 26. Jadi 10 tambah 16, 26. Nah, lanjut lagi. Habis 26, lanjut lagi 18. Nah, jadi berapa? Jadi 44. Kemudian lanjut lagi 20, jadinya 64. Kemudian lanjut lagi, ya jadi 94. Jadi sebenarnya bisa dipastikan bahwasannya adalah nilai yang ada di sini sama yang ada di sini
itu of course pasti bakal sama, nggak mungkin beda ya, karena ini adalah akumulasi, di mana akumulasi 94 itu kan sama aja kayak total semuanya. Terus kita butuh ini 10 tambah 26 tambah ini jadinya adalah 238. Oke. Nah, di sini jatuh temponya. Nah, sebenarnya kalau mungkin kalian lihat di buku, contoh soal di bukunya itu kan sebenarnya jatuh temponya atau soalnya beda ya kayak gini. Kalau ini kalian harus perhatikan bahwasanya ini hari penerimaan pekerjaan. Jadi pekerjaan A itu sebenarnya diterima di hari ke 110. Nah, terus B ini 120, kemudian sampai ke E diterima di hari ke 130. Kemudian ternyata pekerjaan A ini pas diterima 110 itu di jatuh temponya tuh di hari ke 180. Terus B-nya juga hari ke 200 sampai ke E itu jatuh temponya adalah hari ke 210. Nah, terus juga di sini nggak dikontekskan bahwasanya kira-kira apakah ketika si E ini, berarti kan kalau kita lihat berarti E ini adalah pekerjaan yang paling belakang datang. Ya dong, ya kan? Karena A udah lebih dulu 100 hari ke 110, sedangkan E ini adalah di hari ke 130. Nah, di sini juga tidak ada statement bahwasanya apakah gitu ya, ada pekerjaan yang sudah dilakukan ketika E-nya itu udah baru juga diterima. Nah, jadi nggak ada spesifik tuh. So kita anggap saja bahwasanya ini dikerjain keesokan harinya setelah E ini diterima. Ya. Jadi berarti hari ke 131. Nah, berarti terhitungnya juga tetap jadi patokannya adalah 130 dong. Nah, ya udah. Berarti kalau misalnya jatuh temponya itu bisa tinggal dikurangin aja. Dikurangin dengan apa? Dikurangin dengan 130. Ya, jangan 131 ya. Karena ingat, ketika kita punya angka 10 kurang 1 dengan 1 sampai 10 tuh beda. 10 kurang 1 tuh hasilnya 9. Ya dong. Yang dimana 10 kurang 1 9 itu adalah angka satunya nggak diikutin. Tapi kalau 1 sampai 10 itu satunya diikutin. Berarti ketika kita mau menghitung 131 di hari ke 131, berarti ngitungnya ya 180 dikurangkan dengan 130. Supaya apa? 131-nya itu udah otomatis terhitung di mulut kita, gitu kan? Karena kayak 10 dikurangkan dengan 1 habis 1. Nah, satunya udah di sini nih. Jadi 131-nya tuh ibarat kata tuh udah di mulut. Nah, lanjut 132 sampai dan seterusnya. Maka nilainya itu jadi 180 kurang 130, 131, 132 sampai dan seterusnya, itu totalnya adalah berapa? Totalnya adalah 50. Oke. Nah, ini kalau 180, tapi C itu kan 175. Nah, jadi ini dikurangin 130 semua ya. Oke. Jadi C itu adalah 145 karena dikurangkan dengan 130 jadi 45. Kemudian untuk D itu 230 kurang 130 ya, jadinya 100. Nah, kemudian untuk E jadinya berarti 80. Kemudian untuk yang A jadi 50. Dan kemudian untuk yang B itu adalah 70. Oke, nah otomatis bakal telat nggak sih? Ada telatnya nggak? Nah, coba kita cek. Jadi pekerjaan C ini jatuh temponya nih selama 45 hari setelah kita mau mulai kerja gitu ya. Nah, jadi sisa 45 hari nih. Nah, tapi ternyata 10 jam aja udah cukup. Berarti bakal telat nggak? Tentu tidak. Nah, kemudian lanjut dong ya kan. Nah, jadi si D ini pekerjaannya 100 terhitung dari awal kita mulai start kerja. Selesai di 26. Ya, nggak ada telat. Nah, terus yang 80-44 ya sama, nggak ada telat juga. Barulah di sini baru ada telat sebesar 14 ya kan. Terus kemudian 94 kurang 70 ini adalah 24. Nah, jadi 0 nih 14, ini 24. Sehingga ini kalau ditotalkan, ini totalnya adalah 38. Jadi dalam proses ini CDEAB ternyata ada total akumulasi telat itu sebesar 38.
Nah, jadi dari shortest processing time ini sebenarnya kita punya dapat data ya. Kita anggap aja kita hitung sesuai dengan contoh soal yang ada di buku, yaitu adalah terkait dengan rata-rata keterlambatan. Nah, rata-rata keterlambatan itu bisa keterlambatan itu bisa kita hitung dengan cara apa? Ya, 38 dibagikan dengan 5 ya. Alias di total telat kerjanya itu dibagi dengan yang namanya banyaknya pekerjaan. Nah, jawabannya adalah berapa? 7,6. Kemudian lanjut lagi. Rata-rata penyelesaian. Oke, rata-rata penyelesaian sendiri ini bisa kita hitung dengan cara apa? Nah, dengan cara total flow time-nya alias total ini ke akumulasinya dibagikan dengan yang namanya ya banyaknya pekerjaan, sehingga jawabannya adalah 47,6. Kemudian lanjut lagi tingkat penggunaan atau tingkat utilitas. Nah, jadi sebenarnya kayak misalnya mesinnya ini sebenarnya aktif berapa persen sih? Nah, itu bisa kita hitung dengan lama produksi alias total lama waktu produksinya 94 dibagikan dengan yang namanya 238 dikalikan dengan 100%. Sehingga jawabannya itu sekitar 39%. Kemudian untuk apa namanya rata-rata pekerja. Oke, rata-rata pekerja dalam sistem ya. Pekerja dalam sistem itu bisa kita hitung dengan cara kebalikan daripada tingkat penggunaan. 238 dibagikan dengan 94, maka jawabannya adalah 2,5. Nah, oke, so untuk shortest processing time ini seperti ini. Nah, kita lanjut untuk ya longest processing time. Oke, mungkin ini tabelnya saya hapus. Cuman untuk terkait dengan apa namanya terkait dengan data atau hasil perhitungannya ini saya nggak hapus ya. Oke, mungkin kita taruh mana ya? Nah, kita taruh sini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke longest processing time. Oke, longest processing time alias berarti berdasarkan waktu proses paling panjang. Nah, LPT. Nah, mana yang waktu ini ya paling panjang? Oke, jadinya untuk paling panjang itu dimulai daripada B terlebih dahulu. Jadi kebalikan daripada SPT ya. Jadi sebutin dari bawah ke atas. B, A, E, kemudian apa namanya? Kemudian dia D, baru terakhir adalah dia C. Oke. Nah, lama produksinya ini dari 30, 20, 18, 16, 10. Kalau short term processing time kan 10, 16, 18, 20, 30 kan. Nah, ini totalnya ya ini adalah totalnya 94. Kemudian untuk flow time-nya 30. Terus kemudian lanjut lagi 20 berarti totalnya 50. Lanjut lagi 18 jadinya totalnya 68. Lanjut lagi ini adalah sebesar 84. Ini 94. Oke, kemudian ini jadinya adalah 326 ya totalnya ya. Kemudian untuk jatuh temponya ini berarti 70 ya kan karena 210 dikurangkan dengan sorry. Berarti 200 dikurangkan 170 ya. Intinya ini kalau dikurangkan dengan 130 kan jadinya 50, 70, 45, kemudian 100, kemudian ini 80 ya. Oke, B 70. Terus kemudian A ini adalah 50. Kemudian untuk E-nya adalah 80. Kemudian untuk D-nya adalah sebesar 100. Kemudian untuk C-nya itu adalah sebesar 45. Oke. So berarti untuk yang pekerjaan B, A, E, D ini otomatis nggak ada yang telat ya, karena selesai pada waktu sebelum jatuh tempo. Oke, 000. Sedangkan untuk di pekerjaan C karena ini lewat dari jatuh tempo maka akan ada telat sebesar berapa? Sebesar 49. Oke, berarti ini 49 nih. Oke, untuk longest processing time. Oke, untuk longest processing time sendiri. Oke, berarti kita punya data nih bahwasanya untuk rata-rata keterlambatan. Rata-rata keterlambatan
bisa kita hitung dengan cara apa? 49 dibagikan dengan 5, yaitu adalah banyak pekerjaannya sendiri, itu hasilnya adalah 9,8. Kemudian rata-rata penyelesaian. Oke, rata-rata penyelesaian. Oke, jadinya total dari flow time-nya dibagi dengan banyaknya pekerjaan. Berarti 326 dibagikan dengan 5, maka nilainya adalah sebesar 65,2. Kemudian tingkat penggunaan atau utility. Nah, tingkat penggunaan. Itu besarnya adalah 94 dibagi dengan 326 dikalikan dengan 100%, itu besarnya adalah 29%. Oke, kemudian untuk rata-rata pekerja dalam sistem, rata-rata pekerja dalam sistem itu nilainya adalah 326 dibagi dengan 94, hasilnya adalah 3,5. Oke, jadi kita udah punya data nih, ya kan? Ini untuk longest processing time. Nah, kita lanjut, ya kan? Nah, ini baru longest processing time. Nah, sekarang kita masuk ke earliest due date. Oke, earliest due date atau EDD. Nah, oke, earliest atau early due date juga boleh sebenarnya. Nah, EDD. Terus habis itu berarti yang paling cepat nih jatuh temponya. Ya, mana? Pertama, C terlebih dahulu. Kemudian apa nih? Kemudian habis C, A terlebih dahulu. Kemudian lanjut lagi adalah yang B. Kemudian E, kemudian D. Nah, oke, so untuk lama produksinya. Nah, lama produksi untuk C itu adalah 10, kemudian untuk A-nya adalah 20, kemudian B-nya itu 30, kemudian E-nya 18, kemudian D-nya 16. Ini totalnya pasti 94. Kemudian ini flow time-nya 10, 30, 60, 78, 94. Dan ini kalau ditotalin, ini besarnya adalah 272, ya. Oke, jatuh temponya untuk yang C 45, kemudian ini 50, 70, 80, 100. Nah, kalau kita lihat ternyata flow time-nya itu lebih kecil daripada jatuh tempo. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga tidak ada yang telat. Nah, artinya apa? Berarti sebelum jatuh tempo tuh sebenarnya pekerjaan itu udah selesai semua gitu. Ya dah, berarti terkait dengan untuk earliest due date atau early due date alias atau EDD, ternyata kita punya informasi bahwasanya rata-rata keterlambatan otomatis ya, karena nggak terlambat ya otomatis rata-rata keterlambatannya pasti 0. Kemudian rata-rata penyelesaian adalah sebesar 272 dibagikan dengan 94. Berarti jawabannya adalah dibagi dengan 5 ya. Jawabannya adalah 54,4. Kemudian untuk tingkat penggunaan atau utility. Oke. Tingkat penggunaan itu sebesar 94 dibagi dengan 272 dikalikan dengan 100%, ini adalah 35%. Terus kemudian rata-rata pekerja dalam sistem. Rata-rata pekerja dalam sistem ini berarti 272 dibagikan dengan 94, maka nilainya adalah sebesar 2,9. Oke, so udah nih, kita udah punya informasi nih dari ketiga yang diminta di nomor 3. Nah, jadi rata-rata tingkat keterlambatan terendah ada di mana? Ya, ada di earliest due date. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, sebenarnya selain selain longest processing time, shortest processing time, early due date, sebenarnya juga ada yang dimana ini adalah terkait dengan first come first serve. Oke, first come first serve. Berarti yang pertama datang itu adalah yang dilayani, walaupun nanti ngerjainnya. Jadi karena berhubung ini
A udah sama sampai E ini udah urutan, jadi dan diterima A terlebih dahulu sampai yang terima terakhir adalah E, ya udah berarti ini persis banget nih A B C D E. Yang dimana lama produksinya ini adalah 20, 30, 10, 16, 18. Ini totalnya pasti 94. Kemudian untuk flow time-nya sendiri berarti ini nilainya adalah 20, kemudian 50, 60, 76, 94, dan kalau ini ditotalkan hasilnya adalah 300. Nah, untuk jatuh temponya ini 50, 70, 45, 180. Ya udah, flow time-nya kalau kita bandingin sama jatuh tempo, untuk A telat nggak? Enggak. Yang B tidak telat, yang C telat 15, yang D tidak telat, yang E telat 14. Jadi totalnya 29. Ya, so apa yang kita peroleh informasinya? Nah, rata-rata keterlambatannya, oke, mungkin ini saya tulisnya di sini aja ya. Saya bikin garis miring, berarti 29 dibagi dengan 5. Wait. Saya tulis di mana ya? Atau mungkin saya timpa aja ya terkait dengan tabel yang ada di sebelah kiri karena ini juga udah nggak kepake. Oke. Wait, kepake nggak? Ya, masih kepake ya untuk yang critical ratio sebenarnya. Oke, berarti tapi nggak apa-apa. Saya ada backupannya. Oke, so berarti untuk apa namanya? Rata-rata keterlambatan. Oke, rata-rata keterlambatan berarti 29 dibagi dengan 5 itu nilainya adalah 5,8. Oke, kemudian untuk rata-rata penyelesaian, penyelesaian berarti 300 dibagi dengan 5 ini nilainya adalah 60. Kemudian tingkat penggunaan atau utility ya. Oke, tingkat penggunaan adalah sebesar 94 dibagi dengan yang namanya 300 dikalikan dengan 100%, maka jawabannya adalah sebesar 31%. Terus kemudian rata-rata pekerja dalam sistem. Rata-rata pekerja dalam sistem itu nilainya adalah 300 dibagi dengan 94, nilainya adalah sebesar 3,2 ya, sekitar 3,2. Nah, jadi kalau dibandingkan berarti mana yang keterlambatannya paling rendah? EDD. Yang kedua FCFS, kemudian yang ketiga adalah SPT, dan yang terakhir adalah LPT. Nah, tapi selain 4 ini sebenarnya gitu ya, sebenarnya ada metode ke-5, yaitu adalah terkait dengan critical ratio. Nah, sehingga kita langsung jawab nomor 4-nya nih ya. Oke, terkait dengan critical ratio. Nah, sebenarnya untuk critical ratio sendiri sebenarnya bisa kita langsung tulis saja A, B, C, D, E, karena ini lebih ke ranking sebenarnya ya. Oke, jadi lama produksinya mungkin lebih tepatnya kita nggak perlu ini sebenarnya ya. Nah, yang perlu kita butuhkan adalah ini kan ketika hari ke 130 ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak dikerjain itu sebenarnya besok ya. Jadi sebenarnya terkait dengan jatuh temponya sendiri itu kan sebenarnya ini lebih tepatnya tuh di sisa di berapa hari gitu ya. Oke, untuk flow time-nya kita masukin untuk 20, kemudian ini 30, kemudian ini 10, kemudian ini 16, dan ini adalah 18. Nah, kemudian untuk jatuh temponya sendiri sebenarnya berarti ini kan kita anggap udah 130 ya, jadi dikurang 130. Yang sebenarnya ini terhitungnya berarti dari 131 dan seterusnya. Jadinya berarti ini 50, 70, kemudian 45, kemudian 100, kemudian 80. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hitung kan ini sebenarnya ya di bagian ini terhitung daripada hari jatuh temponya. Ya, hari jatuh temponya dikurangkan dengan hari kesekiannya ya. Nah, tapi di sini bukan telat, melainkan di sini terkait dengan critical ratio atau CR. Nah, critical ratio atau alias CR, bukan CR7 ya. Oke. Nah, berarti caranya gimana? Nah, jatuh tempo dikurangi dengan sisa waktunya.
Nah, pertanyaannya adalah ketika kita mengerjakan ini, nah ini kan nggak dikasih tahu bahwasanya kan dikerjakan dimulai kapan. So berarti terhitung dari 130 ini terakhir diterima dan besok udah mulai kerja, berarti apa? Ya, sisa produksinya, sisa waktu produksinya ya sesuai dengan lama waktu produksinya alias sorry ini. Berarti ini masuknya ke sini ya, bagian ke lama produksi, sorry. Ya itu adalah lama produksinya itu sendiri. Jadi kalau kita hitung misalnya dari tanggal 131 misalnya, itu masih ada sisa 30 untuk pekerjaan B, 10 untuk pekerjaan C, 16 untuk pekerjaan D, dan 18 untuk pekerjaan E. Karena di sini kan nggak dikasih tahu bahwasanya pas E ini baru diterima di hari ke 130, A sampai D-nya ini udah mulai, kita nggak tahu. Nah, jadi kita anggap aja semuanya dimulai sama rata di start di hari besoknya setelah hari ke 130 ya. Oke, ya udah berarti tinggal 50 bagi 20 itu adalah 2,5 ya. Nah, jadi tinggal 180 dikurangkan dengan untuk jatuh ininya kan sebenarnya untuk yang A kan 180 ya. Jadi 180 kurang 130 dibagi dengan 20. Terus 180 dikurangi dengan 130 200 dikurangkan dengan 130 kan 70. 70 bagi 30 adalah 2,33. Terus kalau ini 45 bagi 10 adalah 4,5. 100 bagi 16 ini adalah 6,25. Kemudian untuk 80 dibagikan dengan yang namanya 18 itu hasilnya adalah 4,44. So berarti siapa yang nomor 1? Yang nomor 1 itu yang paling kecil hasil CR-nya. Jadi yang pertama adalah ini, kemudian yang kedua adalah job yang A, kemudian yang ketiga adalah job yang E terlebih dahulu, kemudian job keempat itu jatuh di job C atau pekerjaan C, dan yang terakhir adalah pekerjaan D. Sehingga jawabannya adalah ya B, A, E, C, D. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, tapi sebenarnya untuk di bagian yang ini sebenarnya 1 sampai 4 tuh sebenarnya saya udah kerjain di Excel ya, karena saya ngecek dulu apakah emang jawabannya sesuai gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini terkait dengan Excelnya. Jadi ini sebenarnya tinggal mungkin nanti kalau emang kalian pengen tinggal kalian chat aja di kolom komentar, nanti bakal saya bagikan terkait dengan terkait dengan perhitungannya atau alias filenya ini. Nah, jadi kayak misalnya ini critical ratio. Nah, lama produksinya kan masing-masing ya. Dan ini BTW ini kan ABCDE ya. Sorry. Nah, oke. Nah, ABCDE. Kemudian untuk lama produksi 20 ini, kemudian critical rasionya kan kita hitung daripada sisa jatuh tempo alias yang 50 ini nih. 50, 70, 45, 108 sama 80 dibagi dengan lama produksi. Karena apa? Karena kita mulai dari hari ke 131 ya. Jadi hitungannya kalau sekarang 130 dikerjanya besok, hitungannya begitu. Nah, terus juga ini ada first come first serve. Nah, ini telat ini saya pakai rumus if ya. Sebenarnya mungkin bisa diakalin dengan rumus lain ya. Cuman ini saya ngerjain berdasarkan rumus if ya, rumus Excel yang saya tahu aja. Bahwasanya tuh jika hasil daripada J3 berarti flow time ini lebih kecil, atau intinya selisih daripada ini lebih kecil daripada 0 alias negatif, maka jawabannya 0 alias nggak ada telat. Nah, kalau nggak telat, maka kalau misalnya emang jawabannya nggak 0, misal jawabannya ini lebih kecil alias lebih besar atau sama dengan 0, maka jawabannya adalah J3 dikurangkan dengan K3. Makanya ini 50 kurang 70 kan hasilnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif maka jawabannya 0. Kemudian sebenarnya bisa pakai max sebenarnya. Max daripada 0 terus kemudian dibandingkan dengan yang namanya hasil pengurangan. Nah, jadi kalau misalnya ternyata hasil pengurangannya negatif, kalau kita bandingin sama 0 kan berarti bakal ketemu hasilnya 0 gitu. Ya, sebenarnya sama gitu. Tinggal tergantung untuk rumus if atau rumusnya tinggal kalian mungkin kalian mau bikin sendiri boleh. Terus kemudian ini 60 kurang 45 dan seterusnya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini berdasarkan rumus-rumus yang tadi kita udah bahas ya.
Tuh, jawabannya sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke. Nah, sebenarnya apakah kita bisa mengerjakan ini dengan menggunakan aplikasi lain? Sebenarnya gini, eh, terkait dengan manajemen operasi ini kan sebenarnya terkait dengan scheduling. Ya, scheduling itu ada hubungannya sama riset operasi. Nah, sebenarnya riset operasi ini sendiri juga kalau kita kerjakan sebenarnya bisa ada aplikasi yang namanya PomQM, ya, PomQM for Windows, yang dimana mungkin kalau kalian belajar untuk udah baca manajemen operasi ini kan pasti Heiser and render kan gitu. Terus habis itu sama apa? Nah, itu sebenarnya adalah terkait dengan yang namanya buku-buku manajemen operasi sebenarnya. Nah, ya udah sebenarnya ini bisa kita kerjakan sebenarnya. Nah, ini. Oke, jadi saya pakai PomQM for Windows. Ini versi 5 sebenarnya. Nah, tinggal kalian cari sendiri sebenarnya bisa. Nah, ya udah terkait dengan job 1 ini adalah job A, B, C, D. Mungkin biar diganti biar sesuai aja kali ya. A, ini B, ini C, ini D, kemudian ini adalah E. Nah, kemudian dimasukin tanggal diterimanya kapan. Terus abis itu waktu produksinya atau lama produksinya itu berapa. Terus waktu jatuh temponya itu di kapan. Nah, jadi bedain. Kalau yang jatuh tempo ini jatuhnya tuh lebih ke arah sisa jatuh temponya tuh berapa lama sih. Nah, kalau ini terkait dengan jatuh tempo dihitung daripada hari ke-0. Nah, kalau udah ya tinggal ini kalian pilihnya job shop scheduling ya. Nah, ya udah. Nah, karena berhubung ingat kita kan mulai dari 131. Nah, karena 130-nya kan nggak mulainya besok gitu hitungannya. Ya, karena nggak dikasih tahu bahwasannya di hari itu juga di hari 130 ini alias terakhir ini diterima, itu langsung dikerjain. Jadi anggap aja nunggunya tuh besok. Jadi hari ke 131 baru mulai. Nah, kalau udah tinggal pilih nih. Sebenarnya metodenya tuh banyak sebenarnya selain yang tadi. Ada pakai shorter processing time, first come first serve atau FCFS, terus kemudian due date minus processing time atau slack, kemudian earliest due date atau EDD, kemudian minimize the number of late jobs alias more, terus kemudian longest processing time atau LPT, dan critical ratio. Due date dikurangkan dengan today dibagi dengan processing time. Nah, oke, jadi kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, kita bandingkan dengan first come first serve, langsung solve. Set. Sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya A, B, C, D, E dengan ya kalau kita bandingkan dengan data yang ada di sebelah tadi ya. Oh, udah dihapus, sorry. Mungkin kalian bandingkan aja dengan yang kalian dicatat atau mungkin tinggal di rewind aja. Jawabannya sama. Average jobs atau alias terkait dengan rata-rata pekerja dalam sistem itu sebesar 3,2 alias 3,19. Terus utilization yang dimana tingkat penggunaan 31,3% alias 31%. Kemudian rata-rata telat itu 5,8 ya. Terus habis itu terkait dengan rata-rata pekerjaan sendiri itu 60. Nah, atau kita bandingkan nih dengan yang ada di sini ya. Mungkin ini langsung aja saya bandingkannya begini aja. Nah, tuh untuk first come first serve kita bandingkan ya. Untuk first come first serve sendiri itu sebenarnya tuh wait. Nah, begini aja ya. Untuk 60 ya rata-rata penyelesaian. Terus 31% itu alias terkait dengan yang namanya utility. Yang sebenarnya ini saya pakai pembulatan ke 31,3% kan. Nah, tuh. Terus kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan yang namanya rata-rata pekerja dalam sistem. Ini juga kalau 3,19 kan. Tuh, jawabannya sama. Sama persis kok. Terus habis itu 5,8 ini adalah rata-rata keterlambatan. Nah, sehingga untuk yang pertama ya ini karena berhubung first come first serve ya sesuai langsung A, B, C, D, E. Nah, tapi data terkait dengan rata-rata keterlambatan, tingkat penggunaan, rata-rata penyelesaian 60, rata-rata pekerja dalam sistem itu 3,19. Nah,
Terus kalau misalnya mau ganti ya tinggal kita edit aja, kita pakai yang shortest processing time. Coba kita cek terlebih dahulu apakah sama tuh ya. Oke, berarti shortest processing time, berarti ini kita scroll ke bawah dulu. Nah, oke. Set, yang pertama adalah C terlebih dahulu. Ya, emang benar ya. C, D, E, A, B. Nah, tapi karena berhubung yang kita mau bandingkan ada, ya pasti ini sama tuh kok. Yang pasti sama. Karena kan berdasarkan terkait dengan waktu proses paling pendek. Dihitung dari C, D, E, A, B. Tapi kita bandingkan nilai secara kuantitasnya. Ya. Oke. Set. Rata-rata keterlambatan 7,6. Tingkat penggunaan atau utility-nya sekitar 39%. Nah, mungkin ini pakai satu angka di belakang, mungkin ini pakai dua angka di belakang koma, ditambahin tuh 2,53 kan. Kalau ini 239,5. Terus untuk rata-rata penyelesaian adalah 47,6. Sama datanya tuh. Nah, tinggal ganti lagi. Tadi kita pakai selain shortest processing time, kita pakai earliest due date atau EDD. Nah, tinggal kita cek, kita bandingkan dengan data yang ada di sini. Oke, earliest due date. Oke, sorry, wait. Oke, set. Nah, tinggal kita bagi earliest due date itu yang ini. Nah, ini rata-rata keterlambatan 0, ya kan? Pas banget tuh juga telatnya 0,0000000. Terus habis itu, nah ini kita pakai, kita tambahin lagi komanya karena ini 2,89. Tuh 2,89. Ini bukan 35 ya, hasilnya 34,56% tuh. Terus rata-rata penyelesaiannya adalah 54,4. Dan untuk longest processing time-nya pasti sama tuh. Nah, tapi kalau ketika kita menghitung adalah critical ratio, nah karena berhubung kita maunya sekarang hari ke 130 ya kita tulisnya 130 di sini. Jangan dibikin 131. Ya, karena kan yang dibahas adalah per hari itu dibahas. Nah, oke. So, berarti untuk terkait dengan ini, nah, kita bandingkan critical ratio. Oke, wait dulu. Ini di solve dulu. Nah, set. Oke. Kita memperoleh informasi bahwasanya hasil critical ratio-nya kalau kita bandingkan gitu ya. Tuh. 2,5, 2,33, 4,5, 6,25, 4,44 sehingga apa? Yang pertama adalah yang 2,33, 4, kemudian 2,5, 4,5, 6,2, 4,44 terlebih dahulu, baru 4,5, baru 6,25. Tuh, jadi sebenarnya ya kalau kalian mau pakai Excel sebenarnya boleh, atau kalau mau pakai POM-QM for Windows itu juga nggak ada masalah. Sampai banyak nih terkait dengan forecasting yang sebenarnya kalau mungkin di modul sebelumnya terkait dengan material requirement planning. Nah, ini juga ada nih MRP. Tuh. Sebenarnya ada. Cuman kalau untuk MRP di sini itu dia lebih kompleks karena terhitung daripada BOM lines ini berapa. Karena kalau misalnya untuk pakai ini tuh ada nanti apa sih namanya? Ada BOM alias Bill of Materials itu ada misalnya produk A itu dibuat dari apa sama apa. Terus kemudian ada nggak sih? Nah, terus ada di level berapa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi itu terkait dengan ini. Terus kemudian sebenarnya banyak tuh terkait dengan apalagi tuh ada inventory ya kan. Oke. New ada tuh EOKI model bla 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 ya, tinggal kalian cek aja sendiri dan kalian coba ini. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 terlebih dahulu karena nomor 5 ini ya termasuk yang cukup panjang sebenarnya. Nah, oke, so ada soal nomor 5. Nah, ini jadi intinya terkait dengan ada suatu perguruan tinggi hendak menugaskan para dosennya untuk mengampu mata kuliah. Jadi kayak ngasih tugas lah. Kemudian ternyata mau ngasihnya berdasarkan penilaian dari masing-masing mahasiswa. Kayak misalnya dari dosen ada 4 dosen ini, ada Fisher, ada Gulhar, ada Hughes, ada Rostage, dan ada mata kuliah statistika, manajemen, keuangan dan ekonomi dengan skor yang diberikan oleh mahasiswanya. Nah,
Oke, berarti kira-kira penugasan optimal berdasarkan nilai yang terbesar yang diambil jika nilai tertinggi atau nilai sempurna adalah 100, itu kira-kira siapa sih? Dosen ini disuruh mengampu mata kuliah apa? Oke, jadi ini udah saya bikin versi apa namanya? Secara tabel mungkin lebih gede lagi. Nah, jadi gimana nih cara ngerjainnya? Jadi sebenarnya cara ngerjainnya tuh simple. Ya, sebenarnya ini mungkin di riset operasi atau di mana ya. Sehingga saya ini juga udah pernah saya sampaikan terkait dengan yang namanya metode simplex kalau nggak salah tuh. Nah, oke. So, pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi masing-masing nilai dengan nilai paling tinggi. Dan nggak ada negatif ya. Berarti untuk yang Fisher yang pertama, ini nilai paling tinggi kan 95 ya. Berarti ini paling tingginya nih 95 nih. Berarti 95 dikurangkan dengan 5. Kemudian ini adalah 30. Oke, kemudian ini 0. Kemudian ini 55. Kemudian ini 25. Kemudian ini 10. Kemudian 40. Kemudian ini 35. Ini 55. 15. Nah, ini 15, ini 15, kemudian ini 30, kemudian ini 20, kemudian 35 kemudian 40. Nah, selanjutnya ngapain? Nah, selanjutnya adalah kurangi dulu, terhitung dari per kolom, di mana yang dikurangi adalah angka paling kecil sekarang. Nah, kalau misalnya dari masing-masing mungkin ini baris dulu ya, baris. Berdasarkan baris, nilai paling kecil untuk Fisher itu adalah 0, kemudian untuk Goldhar adalah 15, kemudian untuk Hughes adalah 10, dan kemudian untuk Rosted adalah 15. Ya udah, karena berhubung ini dikurangin 0 untuk Fisher, berarti 50, 30, 0, 55. Ya kan, nggak ada yang berubah. Oke, karena dikurang 0. Kemudian Goldhar dikurangin 15. Jadinya berarti 10, 20, 0, kemudian ini 5. Lanjut lagi. Ini dikurangin 10 untuk Hughes. 0, kemudian 55 kurang 10 berarti 45. Terus kemudian ini 5, kemudian ini adalah 25. Kemudian lanjut lagi. Ini dikurangin 15. Berarti 40 kurang 15, 25. Ini 0. 30 kurang 15 adalah 15. 40 kurang ini berarti 40 kurang 15 hasilnya adalah 25. Kemudian ya kita kurangin lagi dengan nilai terkecil dari masing-masing kolom. Nah, sekarang untuk masing-masing kolom, untuk statistik itu paling kecil adalah 0. Terus manajemen paling kecil 0. Kemudian untuk keuangan ini adalah 0. Kemudian ekonomi, 0-nya boleh yang ini sama aja. Terus ekonomi ini 5. Sehingga kalau kita kurangi gitu ya. Oke, jadi stepnya tuh ke sini, kemudian ke sini, baru ke sini ya. Oke. Yaudah, tinggal kita isi. Per kolom dikurangi dengan yang dibulatin warna biru tua ini. Jadinya ini berarti 5, 10, 0, 25. Kemudian ini 30, 20, 45, 0, 0, 0, 5, 15. Nah, ini semuanya dikurangin 5. Jadinya berarti 50, kemudian 0, kemudian 20, kemudian 20. Sehingga, nah, tinggal kita tarik garis nih. Dari sini udah jelas banget bahwasanya apa? Ya, bahwasanya untuk Pak Hughes itu udah jelas banget bahwasanya Pak Hughes ini akan ditugaskan di statistik, ya kan? Di statistik untuk Pak Hughes. Kemudian, oke, berarti udah jelas banget bahwasanya untuk di statistik itu Pak Hughes, kemudian untuk di Pak Rosted itu ada di manajemen, kemudian Pak Goldhar itu ada di 2 nih, keuangan atau ekonomi. Tapi ternyata di keuangan itu juga ada Pak Fisher. Nah, Pak Fisher otomatis dijamin bahwasanya tuh ini ada di keuangan. Kemudian Pak Goldhar ya ada di ekonomi. Ya. Oke, jadi untuk pasangannya Pak Hughes statistik,
Oke, jadi kita langsung cek aja. Fisher ekonomi salah, harusnya keuangan. Kemudian Gohar itu statistik, salah, melainkan ekonomi. Hughes itu adalah keuangan, bukan melainkan statistik. Research adalah manajemen, betul. Maka nomor 5 jawabannya adalah yang D. Nah, bisa nggak sih? Ya, oke, ini kan jawabannya udah ketemu nih. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kita kerjakan ini dengan POM-GF for Windows? Bisa. Oke, jadi pas kita mengerjakan sendiri, ini adalah masuk ke assignment alias penugasan ya, bukan lagi job scheduling, melainkan dengan assignment yang dimana ternyata kita punya 4 orang alias 4 pekerjaan di sini. Terus ada 4 yang dibahas, statistika, manajemen keuangan, dan ekonomi. Dengan nilai seperti ini, nah tinggal kalian maximize, jangan minimize, karena kan ini skor paling bagus. Berarti kita harusnya memaksimalkan nilai yang diberikan oleh mahasiswa atau mahasiswi. Oke, solve langsung. Nah, ketemulah ya keuangan. Nah, ini optimal profit abaikan aja karena yang namanya kita tidak menghubungkan profit. Jadi ini kalau namanya assignment kan terkait dengan yang namanya biaya sebenarnya. Oke, 95. Oke, jadi ini 95, 75 assign ya. Jadi pas ya. Bahwasanya sesuai ya, bahwasanya tuh oke, wait dulu. Nah, bisa nggak digeser? Oke. Kita bandingkan. Ya, Pak Fisher di keuangan, bener ya, di assign, terus Pak Golhar di ekonomi, terus Pak Hughes ada di statistika, dan Pak Ruset ada di manajemen. Ya, sesuai ya dengan jawaban yang kita peroleh secara manual. Tuh. Oke, jadi itu terkait dengan assignment, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita masuk ke modul ke-7 lagi. Untuk soal nomor 6 dan 7, nah intinya sama seperti soal nomor 1 sampai nomor 4, yang dimana terkait dengan ada data, cuman di sini tidak diberitahukan bahwasanya hari diberikannya atau hari mulainya itu di mana, tapi yang bisa dipastikan bahwasanya semua pekerjaan ini semuanya tiba di hari ke-275. Kalau yang di sebelumnya kan berarti semua pekerjaan sudah sampai di hari ke-130 gitu ya. Nah, sehingga kita memperoleh informasi bahwasanya lama produksinya sesuai ya, dengan ada yang di tabel di sini. Nah, kemudian kan hari jatuh temponya juga sesuai dengan yang ada tabel di sini. Nah, berarti terkait dengan jatuh tempo, apabila kita kerjakan setelah sampai di perusahaan, hitungannya berarti ada 38, 37, 50, 49, dan 39. Yang dari mana ini dikurangi dengan 275. Nah, sekarang nomor 6 itu terkait dengan urutan terbaik dengan kriteria rata-rata tingkat keterlambatan. Kalau 7 ini adalah terkait dengan tingkat penggunaan. Tapi di sini kita nggak tahu makanya yang mana. Apakah first come first serve, or earliest due date, or shortest processing time, atau longest processing time. Nah, tinggal kita cari aja satu-satu. Ya, oke, terkait dengan first come first serve alias FCFS. Oke, berarti ini otomatis sesuai dengan ininya aja ya, A, B, C, D, E. Kemudian lama produksinya 8, 16, 40. Kemudian ini 5, ini 3. Berarti ini totalnya adalah sebesar 72. Nah, full time-nya adalah 8 tambah 16, 24, tambahin 40 jadinya 64, tambah 5 jadinya 69, tambahin 3 jadinya 72. Dan ini kalau ditotalin hasilnya adalah 237. Kemudian jatuh temponya. Nah, jatuh temponya ya tinggal sesuaikan 38, 37, 50, 49, 39. Nah, apakah telat? Untuk yang pekerjaan A, tidak. Karena flow time-nya jauh di bawah dari jatuh temponya. Yang B, tidak telat. Yang C, itu telat sebesar 14. Kemudian ini 6949 ini 20. Kemudian 72 sama 19 ini adalah 33. Total telat dalam sebuah sistem atau untuk menyelesaikan pekerjaan A sampai E itu adalah sebesar 67. Ya udah, berarti untuk rata-rata tingkat keterlambatan, nah ini kan berarti A, B, C, D ini opsi yang A ya. Opsi yang A ini berarti ngitungnya gimana? Nah, untuk tingkat keterlambatan berarti 67 dibagi dengan 5.
Oke, 67 dibagi dengan 5 itu nilainya adalah sebesar 13,4. Nah, kalau tingkat penggunaan tertinggi itu adalah 72 dibagi dengan 273. 72 dibagi dengan 273. Tapi sebenarnya ini kalau mau dihitung dalam bentuk persen ya tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, 72 per 273. 72 per 237 itu adalah sebesar 0,30 atau ya 0,3 lah ya, 0,3. Oke. Itu untuk FCFS. Nah, sekarang kita kerjakan dengan SPT terlebih dahulu, shortest processing time. Atau EDD dulu ya. Oke, EDD atau earliest due date. Nah, berarti earliest due date berarti jatuh tempo atau jatuh tempo yang paling singkat, lebih cepat. Ya, berarti lihat ini nih. B, kemudian A, kemudian E, kemudian D, kemudian C. Berarti untuk jatuh temponya berarti 37, 38, 39, 49, 50. Dan untuk lama produksinya berarti B itu adalah 16, A itu adalah 8, E itu adalah 3, D itu adalah 5, dan C itu adalah 40. Berarti ini hasilnya pasti 72 ya. Nah, flow time-nya berarti ini 16, 16 tambah 8, 24, 24 tambah 3, 27, 27 tambah 5, 32, 32 tambah 40 adalah 72. Nah, berarti dari B sampai 4 job yang pertama ini adalah tidak telat. Karena apa? Karena flow time-nya lebih kecil daripada jatuh temponya. Kalau ini ada telat sebesar 22. Berarti totalnya adalah 22. Sehingga ini ditotalin, kalau ditotalin hasilnya adalah 171 ya. Oke, berarti untuk BAEDC. Oke, berarti yang ini nih. Yang B ini adalah SPT, EDD. Berarti 22 bagi dengan 5 adalah 4,4. Kemudian kalau yang ini, yang B alias berarti 72 dibagi dengan 171. Berarti berapa tuh jawabannya? Sekitar 0,42 deh. Nah, gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Kita bikin lagi. Ada sebenarnya 2 aja cukup ya. 2 lagi, yaitu adalah terkait dengan yang namanya shortest processing time. Oke, set. Kemudian ada yang namanya longest processing time. Oke, berarti untuk shortest processing time, berarti siapa nih yang kita sebutkan terlebih dahulu? Ya, E, kemudian apa? Habis E berarti D dulu, ya kan? Karena ini 3, 5, terus kemudian 8, 16, 40. Berarti yang 8 itu A, kemudian 16 itu B, dan kemudian yang 40 itu adalah yang C. Ya udah, berarti untuk jatuh temponya A-nya ini adalah E-nya ini adalah 39, D-nya adalah 49, A-nya adalah 38, B-nya itu terhitung 37, dan kemudian untuk C itu adalah 50 ya. Oke, untuk flow time-nya. Nah, ingat ini 72 ya ditotalkan. Berarti ini 3, terus ditambahin lagi 8, tambah 8 16, tambah 16 tambah 16 32. 32 tambah 40 adalah 72. Berarti ini totalnya adalah sebesar 131 ya. Ini totalnya 131. 3 ini enggak telat. Yang D enggak telat juga, yang A juga enggak telat, yang B hampir mendekati telat tapi pas lah, masih jauh kok. Ini 37, ini 32, dan ini baru telat sebesar 22. Oke, berarti ini totalnya 22. Berarti kalau kita hitung untuk ini 2. Nah, E, D, A, B, C. Oh, ini SPT nggak ada nih. Ini di SPT nggak ada. Ya udah, berarti ini bisa langsung kita abaikan untuk yang SPT. Kita nggak usah hitung. Kemudian ini terkait dengan LPT. Longest processing time berarti dimulai daripada C terlebih dahulu. Kemudian B, karena ini adalah 40. 16, kemudian 8, kemudian 5, 3.
CBADE alias kebalikannya ini, berarti untuk jatuh temponya juga kita balikin 50, 37, 38, 49, 39. Oke, flow time-nya berarti 40. 40 tambah 16, 56. 56 tambah 8, 64. Tambah 5, 69. Tambah 3 itu 72. Berarti ini total lama produksinya adalah 72 dan flow time-nya adalah sebesar 301. Oke, untuk telatnya, yang C telat enggak? Enggak. Yang B, wah telat banget ya, 19. Yang A telat juga sebesar 26. Kalau ini sebesar 20. Kalau ini sebesar 33. Berarti total telatnya berapa? 98. Nah, ada nggak CBADE? Oke, berarti ini nih ya, terkait dengan yang namanya longest processing time. Oke, berarti 98 dibagi dengan 5. Berarti jawabannya adalah 98 bagi 5 itu adalah 19,6. Oke, kemudian ini tingkat penggunaan tertinggi. Untuk coba kita cek dulu, 72 per 301. 72 per 301 itu adalah sebesar 0,24. Nah, kemudian ya kita tulis yang ini nih. Ini di sini critical ratio ya. Ini di sini adalah untuk terkait dengan CR-nya nih, critical ratio. Berarti ini CR, berarti tinggal kita hitung aja, tapi di sini CR-nya juga nggak dikasih tahu ya untuk yang mana. Jadi kita nggak usah cari. Tapi anggap aja oke, masih dengan yang sama alias 275 sehingga jatuh temponya seperti ini. So berarti tinggal 38 dibagi dengan 8 itu adalah 4,75. Terus kemudian 37 bagi 16 adalah sebesar 2,31. Kemudian 50 bagi 40 adalah sebesar 1,25. Terus 49 dibagi dengan 5 adalah 9,8. Terus 39 dibagi dengan 3 adalah 13. So, kalau misalnya ditanya kira-kira bakal bakal memprioritaskan mana ya, pasti C terlebih dahulu ya. Habis C kemudian dia baru B. Oh, nggak ada juga ya urutannya. CB A DE. Oh, sama kayak CBADE itu sama seperti longest processing time berarti hitungannya ya. Oke, so dengan begitu kita langsung jawab. Nah, ya kan kita jawab nih. Urutan yang terbaik dengan kriteria rata-rata tingkat keterlambatan paling rendah. Nah, tingkat keterlambatan paling rendah itu adalah YAPS yang B, yaitu adalah terkait dengan BAEDC yang dimana diperoleh dari earliest due date. Nomor 7, urutan terbaik dengan kriteria tingkat penggunaan tertinggi atau utilitas tertinggi. Sebenarnya ini jatuh di shortest processing time ya sebenarnya kalau emang kita hitung. Tapi dari bandingkan sama keempat ini ya sebenarnya berarti jawabannya adalah YAPS yang B juga. Ya karena apa? Tingkat penggunaan atau utilitas terbaik itu adalah ada di 0,42 alias 42%. Tuh, makanya nomor 7 jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so untuk nomor 8 sampai 10 ya. Oke, berikut adalah data untuk nomor 8 aja ya. Ini ya data untuk nomor 8, ternyata ada 2 pusat kerja atau 2 tempat kerja yang dimana untuk menghandle 6 pekerjaan. Yang dimana setiap tempat kerja itu mempunyai waktu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang ada 6 pekerjaan ini masing-masing ya di tempat kerjanya masing-masing. Oke, contoh kayak A di tempat kerja 1 ini diproses selama 6 jam. Nah, kemudian untuk kalau pekerjaan A ini kalau dikerjakan di tempat kedua alias di pusat kedua ini adalah sebesar 12 jam. Kemudian sampai F nih, pusat kerja pertama 10 jam dan pusat keduanya adalah 15 jam. Nah, urutan pelaksanaan pekerjaannya bagaimana nih kalau kita mengerjakan? Nah, kalau 1 jam atau 1 pekerjaan kan kayak di nomor sebelumnya ya, nomor 1 sampai nomor 4 dan nomor 6 sampai nomor 7.
Nah, untuk nomor 8 kalau ada dua pekerjaan ini menggunakan yang namanya metode Johnson ya, atau bukan Johnson yang Mobile Legend ya, bukan. Nah, gimana tuh metodenya? Jadi intinya gini, kalau misalnya kita pekerjaan ini paling pendek di tempat pertama, maka ditaruh di paling depan. Nah, tapi kalau misalnya pusat kerja kalau misalnya pekerjaan ini lebih cepat, paling cepat atau bisa lebih cepat dikerjakan di pusat kerja kedua, maka taruhnya di belakang. Nah, sekarang kita kerjakan yang mana terlebih dahulu. Nah, jadi yang kita kerjakan adalah yang B terlebih dahulu, karena ini kan waktu kerja paling cepat, gitu ya. Nah, di B itu pekerjaan B itu paling cepat dikerjakan di pusat kerja pertama. Maka kita taruh B itu terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk selanjutnya 6 ya. Oke, berarti yang B ini udah stop. Jadi nggak bakal mungkin dikerjakan di tempat kedua. Bukan nggak mungkin dikerjakan di tempat kedua. Maksudnya berarti B ini lebih fokus di depan. Untuk yang A, ini berarti gimana nih, kan habis 3 6 dulu dong ya kan. Nah, ternyata yang A ini 6 itu ada di pusat kerja pertama. Jadi 6 jam ini pekerjaan A di tempat yang pertama, berarti selanjutnya lagi di sebelah kiri, di sebelah kanannya B ya. Jadi habis B baru A dulu. Nah, kalau udah oke, yang A nih udah kelar. Nah, sekarang yang lebih cepat lagi. Maksudnya lebih cepat ketiga 7. Nah, tapi karena 7 ini udah di B udah selesai ya, ada di taruh paling depan. Berarti 7 nggak termasuk. 8 ya. 8 ini ada di pusat kerja kedua dan untuk pekerjaan E. Berarti E-nya ditaruh mana? E-nya ditaruh paling belakang. Nah, kemudian habis 8 9. Nah, ternyata 9 ini untuk pekerjaan C dan ada di pusat kerja kedua. Berarti lanjut lagi, berarti ada di sini. Bukan di sebelah kanannya ya, melainkan di sebelah kirinya. Oke, berarti tinggal sisa ya 10 nih. Ternyata 10 ada di pekerjaan F dan pusat kerja pertama. Berarti F-nya ada di sebelah sini, di kanannya A. Ya. Oke, berarti ini done nih. Tinggal yang D. Yang D ini berarti lebih cepat di pekerjaan ini ya, karena udah 6 pekerjaan kan. Berarti ada 6 kotak lah. Ibarat kata tuh sebenarnya ada 6 kotak yang perlu kita isi. Kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam. Nah, jadi gitu. 3 ternyata ada di pekerjaan B dan di pusat kerja pertama. Berarti akan jatuh di kotak paling pertama. Kemudian 6 ternyata ini kan lebih lambat daripada B. Nah, tapi ternyata ada di pusat kerja pertama. Maka ini akan jatuh di kotak kedua alias di sebelah kanannya kotak pertama alias B. Nah, kemudian 8 E nih. Ternyata ini ada di pekerjaan E dan pusat kerja kedua. Makanya dia karena berhubung ada di pusat kerja kedua dan ini paling cepat, maka ya dia taruh di sebelah kanannya, paling kanan terlebih dahulu. Kemudian barulah yang C. Nah, jadi ada di sebelah kirinya. Barulah F ya kan, ada di sebelah kiri. Berarti setelah A. Kemudian berarti D-nya itu ada di 14 ya. Ya walaupun sebenarnya ya nggak ngaruh, karena D ini terakhir ya tinggal kotak satu terakhir kan ada di kotak keempat. Maka urutan untuk nomor 8 ini adalah B, A, F, D, C, E. Maka jawabannya adalah B. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kita kerjakan dengan POM-GM? Bisa juga. Nah, jadi sebenarnya sama dengan yang ini terkait dengan scheduling, job scheduling. Nah, cuman di sini pakainya yang to machine, Johnson method atau first come first serve. Nah, ini number of jobnya ada 6 ya. Ada A, B, C, D, E, F gitu kan. Oke, ini A, B, C, D, E, F. Oke, untuk datanya saya input terlebih dahulu bentar ya. Nah, oke, udah nih, udah saya input. Nah, di sini ada metodenya ada 2 ya, first come first serve sama Johnson method. Ya, emang kita pakainya Johnson method ya. Oke, di solve. Maka kita memperoleh bahwasanya ya, yang pertama adalah ya B dulu.
A, F, C, D, D, C, E. Oke, coba kita cek terlebih dahulu. B, A, F, D, C, E. Nah, sesuai ya. Oke, kemudian ada pengaruhnya apa lagi? Nah, ada hubungan dengan pembuatan diagram Gantt atau Gantt chart. Yang dimana untuk terkait dengan Gantt chart sendiri sebenarnya ini kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat di materinya tuh ada yang gambar kotak-kotak begini, ya. Oke, jadi karena berhubung ya, pekerjaan ini sebenarnya nggak bisa dilakukan berbarengan. Jadi misal nih contoh kita kan ngerjain B dulu nih. Nah, B-nya ini kita harus kerjakan dulu selesai di pusat kerja 1, baru nanti pusat kerja kedua baru kerja gitu. Nah, cara bikinnya gimana? Oke, ini kerja bikin manual ya. Kalau misalnya tadi pakai software mah gampang, tinggal kelihatan udah selesai. Oke, ini mesin 2 alias pusat kerja 2, dan ini adalah untuk mesin pertama alias pusat kerja 1. Oke. Nah, untuk mesin pertama alias ini kan B terlebih dahulu. Nah, ternyata B itu dikerjakan di pusat pertama atau alias mesin 1 sepanjang 3. Oke, berarti ini untuk yang A. Kemudian dari sini berarti ini mentoknya adalah 3. Nah, tapi perlu diingat bahwasanya di mesin kedua itu belum mulai. Nah, belum mulai ya kan? Karena kan kita ini B terlebih dahulu ya. Sorry kok bisa A. B terlebih dahulu. Nah, karena berhubung nungguin M1 dulu alias mesin 1 baru pekerjaan B ini bisa digunakan di mesin kedua alias pusat kerja 2, baru lanjut lagi B. Nah, ini 3 nih. Oke, berarti kalau misalnya ini B-nya 3 dan waktunya selama 7, berarti paling mentok atau di ujungnya ini berapa? Ya, ini di ujungnya adalah 10. Oke, ini adalah B. Kemudian, lanjut lagi. Untuk habis BA. A ini dikerjakan di mesin 1 selama 6. Of course, otomatis A ini otomatis mulai dari waktu ketiga dulu. Dan otomatis karena berhubung oke, ini ada di 9 ya. Oke, ini A. Nah, sekarang ketika mau dikerjakan di mesin 2, di mesin 1 udah selesai belum? Oh, udah. Berarti bisa langsung dempet lagi. Nah, ternyata waktu 12 jam kan? Oke, jadi 10. Kalau nambah 12 jam, jadi di sini berapa? 22. Oke, ini untuk yang A. Kemudian untuk yang F 10 nih. Nah, F ini kan dari hitungannya dari untuk mesin pertama dari 9. Ya karena berhubung ini mesin pertama terlebih dahulu kan yang difokuskan, berarti oke, kita lihat dulu nih. 9 tambah 10, 19. Ya, kurang lebih ada di sinilah, kurang lebih ya. Oke, 19 ini adalah F. Nah, sekarang kalau kemudian barulah dikerjakan di mesin kedua. Nah, di mesin kedua, apakah di mesin pertama udah selesai? Udah. Jadi dari A ini selesai, kita bisa langsung lanjut. Nah, lanjut. 22 tambah dengan 15. Ini 37. Nah, itu untuk yang F. Kemudian kita lanjut habis FD. Nah, sekarang F ini, kalau untuk mesin pertama ya, karena mesin pertama ini kan ini nggak delay kan. Oke, berarti untuk yang D itu langsung bisa dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan. Oke, 19 tambah 15. 34. Oke, jadinya 34 nih. Berarti kurang lebih ada di sinilah, kurang lebih ya. Nah, 34. Ini untuk yang D. Nah, di mesin kedua D-nya udah dikerjain. Of course, berarti apa? Ya, kita kerjakan terlebih dahulu nih. Bisa langsung dikerjain nggak? Bisa. Berapa lama D-nya? D-nya adalah sebesar 14. 37 tambah 14. 51. Oke, ini 51 nih. Nah, ini sorry kalau scale-nya agak aneh ya. Karena ini gambarnya cuma sekedar kira-kira aja. Ini untuk yang D. Kemudian lanjut lagi untuk yang C.
Kita lihat C ini 18. Nah, kalau 18 4 tambah dengan 18 berapa tuh? 52. Otomatis set dia ini akan selesai di depan D terlebih dahulu kan, berarti begini ya. Oke, berarti ini C nih. Dimana ini adalah 52. Nah, pas kita mau ngerjain C di mesin kedua, karena berhubung ternyata di mesin 1 itu selesai setelah D ini selesai 1 jam setelah pekerjaan D dikerjakan di mesin kedua, maka habis pekerjaan D itu kan harusnya C nih. Tapi karena berhubung C-nya masih dikerjain mesin 1, nggak bisa dong langsung kita kerjain. Makanya di sini ada yang namanya ini ada ada nganggur ya. Jadi ini nganggur nih. Nah, ini nganggur nih. Oke, berarti baru nih C-nya kita kerjain di sini. Nah, C masih di mesin kedua itu butuh 9. Berarti 52 tambah 9 itu 61. Nah, oke. Wait, ini kurang panjang nih. Set 61. Oke, ini untuk C. Nah, C udah selesai. M1 kita kerjain langsung yang yang E kan. Nah, yang E itu ada di mesin ke-6, ada 16. Berarti 52 ditambahin dengan 16 itu berapa? 68. Oke, set. Otomatis jauh dong, ya kan? Pasti bakal melewati yang ini. Nah, anggap aja deh kurang lebih di sini deh. Nah, ini adalah untuk yang E, dan berarti di sini adalah 68. Nah, sayangnya ketika kita mau mengerjakan pekerjaan E langsung di mesin kedua setelah mengerjakan C, ternyata belum selesai. Maka nunggu lagi. E-nya dikerjakan terlebih dahulu di mesin pertama, baru lanjut. 68 ditambah dengan 8 itu adalah 76. Nah, jadi Gantt chartnya atau diagram Gantt-nya tuh kurang lebih gambarnya seperti ini. Atau kalau kalian lihat ya kurang lebih seperti inilah. Ya, sama kok. Ya. Oke, itu untuk nomor 8. Nah, udah selesai ya untuk nomor 8. Dan untuk nomor 9. Berikut merupakan kegiatan penjadwalan. Ini ada di depan materinya yang tidak merupakan kegiatan penjadwalan dari pilihan yang ada di sini. Itu adalah pengangkutan. Kemudian untuk nomor 10, beberapa hal yang harus dipahami dalam penjadwalan, terutama untuk dua pusat kerja seperti ini adalah, ya jawabannya A, yaitu adalah penjadwalan bersifat dinamis alias berubah-ubah. Oke, itu untuk tes formatif kedua, dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke tes formatif yang ketiga. Nah, berhubung tes formatif ketiga ini sebenarnya hampir full teoritis ya, orang malah makan full teoritis. So, langsung aja untuk nomor 1, waktu tunggu dapat dikurangi dengan, oke, jadi namanya nih kalau misalnya kita punya sesuatu dan ada orang menunggu, ya atau kita menunggu aja, pasti kita mikirnya apa? Ya, menambah jumlah penyedia jasa. Jadi ibarat kata tuh kayak misalnya nih, kayak SPBU deh, ngantri kan panjang. Nah, supaya biar waktunya nggak lama untuk antri, biar nggak panjang, nambah stasiun baru. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga nanti terbagi. Jadi nanti ada yang di stasiun ini dan ada yang di stasiun yang baru. Nah, untuk nomor 2, antrean terjadi apabila apa? Nah, terjadi apabila terdapat ketidakseimbangan antara meminta layanan sama kapasitasnya. Nah, ini terkait dengan teori antrian yang ada di SPBU. Ya, contohnya nih, kenapa kok bisa antre motor? Ya, karena misalnya anggap aja khusus motor itu cuma satu stasiun yang dimana kan ada sebelah kiri kanan tuh. Nah, sedangkan yang datang, yang mau beli bensin itu banyak orangnya. Sedangkan yang dipakai cuma satu stasiun aja. Antre nggak? Antre. Nah, gitu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Nomor 3, disiplin sistem antrean dikenal dengan, nah, pasti first in, first serve. Siapa yang masuk duluan atau siapa yang datang duluan, itulah yang dilayani, ya. Oke, kemudian lanjut nomor 4. Berikut yang bukan asumsi model matematika dalam teori antrian.
Nah, jadi asumsi model matematika itu dalam teori antrian adalah kedatangan itu populasinya sangat besar atau kedatangan itu tidak terbatas, unlimited. Terus kemudian biasanya adalah terkait dengan kedatangannya mempunyai distribusi, tapi distribusinya bisa berdistribusi Poisson, terus kemudian pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial. Nah, pelanggan dapat berpindah garis antrean, nggak bisa. Ya kalau misalnya udah di sebelah kiri kayak misalnya di SPBU, ya kalau udah di kanan ya kanan ngikutin. Nah, kan biar ibarat kata tuh jangan sampai ketika di kiri ya udah nyerobot, nggak boleh ya. Oke. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Dan nomor 5, berikut yang bukan karakteristik operasi sistem antrean. Tingkat penggunaan ada ya. Persentase waktu menganggur pasti ada. Rata-rata waktu yang digunakan dalam sistem maupun antrean, waktu yang di queue atau antrean dan waktu dalam sistem alias yang di serve. Kemudian yang D, rata-rata pelanggan yang mengingkari. Oh, ada jelas ini salah ya. Oke, selain yang 3 ini kalian bisa cek ya, ada di depannya persis kok ya. Nah, nomor 6. Perusahaan mempunyai satu teknisi mesin yang bertanggung jawab memperbaiki 20 unit komputer yang ada. Nah, apabila komputer rusak, teknisi tersebut dipanggil untuk memperbaiki. Tapi kalau orang tersebut sibuk, maka mesinnya harus menunggu. Ya udah, berarti apa? Ya, ini jatuhnya adalah sistem yang single channel ya. Karena apa? Kalau dia rusak, ya nggak bisa mesti nunggu dulu nih. Mesti nunggu dulu. Jadi nggak bisa langsung kalau ada yang rusak, alias ini komputernya harus menunggu nih supaya biar apa? Orangnya nggak sibuk dulu, baru bisa dikerjain. Dan kalau kita lihat, ini kan cuma satu teknisi doang, makanya termasuk ke single channel system ya. Oke, kemudian lanjut lagi nomor 7. Perusahaan mempunyai seorang ahli pijat refleksi yang melayani karyawan perusahaan tersebut. Tukang pijat tersebut juga membuka praktik untuk umum. Nah, apabila seorang tukang pijat tersebut pada saat menjalankan tugasnya sakit, ia dapat digantikan oleh beberapa rekan kerjanya yang memiliki keahlian yang sama. Nah, berarti apa? Berarti multi channel, alias berarti yang mengerjakan itu bisa diganti-gantian. Nah, terus terkait dengan populasinya gimana? Ya, populasinya adalah infinite alias tidak terbatas ya. Karena apa? Karena dibuka untuk umum. Nah, kecuali kalau misalnya hanya untuk perusahaan. Nah, itu baru finite alias terbatas populasinya. Karena terbatas untuk si perusahaan tersebut. Kalau infinite itu kan berarti selain dari perusahaan yang terbatas, terus kemudian ada orang lain yang mungkin di luar perusahaan itu juga ikut. Dan kita nggak tahu kan berapa banyak kan, otomatis unlimited lah. Oke, jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke nomor 8. Oke. Satu mesin fotokopi di student lounge suatu sekolah. Ini kalau ibarat kata tuh kayak ada di tempat para siswa gitu, akan mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya. Tingkat kedatangan pelanggan itu adalah 40 orang per jam. Berarti ini adalah lambdanya. 40 orang per jam, dan kemudian yang dilayani itu atau tingkat pelayanannya adalah mu sebesar 90 orang per jam. Nah, dari nomor 8 ini yang ditanyakan adalah terkait dengan penggunaan mesin fotokopinya ini berapa persen sih? Nah, berarti ini ditanya terkait dengan faktornya. Row-nya ini berapa sih? Kemudian waktu pelanggan antre. Waktu antre berarti di kiwi, alias antrean. Berapa sih? Nah, ya udah, berarti untuk row sendiri itu rumusnya adalah lambda per mu. Berarti row-nya sama dengan 40 per 90. Tapi karena berhubung dimintanya dalam persen, ya berarti ini dikali 100%. Nah, berapa hasilnya? Ya udah, berarti jawabannya adalah sebesar 44,44%. Nah, kemudian untuk VQ, waktu dalam antrian, Q itu adalah kiwi. Terus kemudian ada WS itu adanya S service yang dilayani, gitu ya, atau dalam sistem. Nah, untuk WQ ini rumusnya adalah lambda per
mu dikalikan dengan mu dikurangkan dengan lambda. Berarti WQ sama dengan 40/90 dikalikan dengan 90 kurang 40. Berarti WQ-nya adalah 40/90 dikalikan dengan 50. Berarti berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah ini adalah 2 per 225 jam. Kenapa kok bisa? Ya karena ini kalau kita hitung kan ini sama-sama bagi 10 ya. Jadinya 4 ini 5, kemudian ini 4 sama-sama dibagi 2 sama yang ini. Jadinya adalah 45. Jadinya berarti 2 per 45 kali 5 adalah 2 per 225. Nah, tapi di sini dalam satuan menit dimintanya. Berarti 2 per 225 jam itu sama dengan 2 per 225 dikalikan dengan 60 menit. Berarti berapa tuh? Ya udah tinggal kita hitung aja. 120 ya dibagi dengan 225, maka jawabannya adalah 0,53. Maka jawabannya adalah 0,53 menit. Oke, so ya jawabannya ya nggak ada ya. Nah, kenapa kok bisa aneh ya? Kalau kalian perhatikan sebenarnya ini ada sesuatu yang aneh sebenarnya. Oh enggak, ini sama. Ini 12, ini 1,2. Oke, berarti emang jawabannya nggak ada untuk di waktu pelanggan. Nah, apakah mungkin either kalau nggak rumusnya salah atau mungkin informasi yang di sini yang salah? Tapi kalau emang informasi di sini yang salah, kenapa kok jawaban yang ini benar gitu ya? Oke, jadi ini saya ngikutin rumus yang ada di bukunya. Ya, jadi nomor 8 jawabannya adalah nggak ada, yang dimana persentase untuk penggunaan mesin fotokopinya sebesar 44,44% dengan waktu pelanggan antre atau waktu pada antrian itu adalah 0,53 menit ya. Oke, so itu untuk nomor 8 dan kita lanjut ke soal nomor 9. Berikut merupakan keunggulan metode simulasi. Nah, ini jawabannya adalah ya, ini jawabannya adalah yang D. Kalau simulasi merupakan pendekatan yang relatif fleksibel dan nyata, ini benar. Terus kemudian kesulitan-kesulitan yang ada di dunia nyata dapat dimasukkan dalam simulasi, benar. Simulasi dapat menjawab pertanyaan what if atau bagaimana jika atau apa jika yang dibantu dengan komputer, betul. Penyelesaian cepat dan tidak perlu asumsi-asumsi khusus. Ya, ini harus penyelesaian cepat, benar. Tapi ya perlu asumsi-asumsi, yaitu adalah terkait dengan keadaan ataupun kesulitan-kesulitan di dunia nyata. Nah, kemudian untuk nomor 10, kelemahan metode simulasi. Nah, jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Manajer harus menyusun asumsi yang diperlukan. Nah, kenapa? Karena ya walaupun emang kita ngerjain pakai simulasi, tapi asumsi-asumsi itu kita harus yang buat gitu loh. Jadi nggak cuma komputer itu nggak bisa membuat asumsi-asumsi karena kan emang nggak tahu kan apakah begini ataukah begini gitu. Ya jadi yang membuat asumsi itu ya harus manusianya atau humannya sebagai penggunanya. Nah kalau simulasi ini udah jelas salah ya, ABC-nya ini salah, yang ini untuk ini ABC-nya nggak sesuai ya. Oke, so sebenarnya untuk nomor 1 sampai nomor 10 di tes formatif ketiga ini bisa kalian cek di depan ya, ada semua kok jawabannya. Udah saya cek juga. So dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif di modul ke-7 untuk manajemen operasi, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk di-like dan di-share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya, dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk dukungan untuk channel YouTube saya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.